Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Seperti janji kita tadi di awal ya Putri, hari ini kita akan membahas mengenai, karena ini akan menjelang Paskah gitu, kita akan melihat bagaimana sosok inspiratif ini. Iya. Pemirsa, setiap manusia memiliki pengalaman bersama Tuhan, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, sampai di saat menghadapi situasi sulit. Ya, melayani Tuhan dan sesama haruslah dengan total. Inilah semangat yang mendasari narasumber kita pagi hari ini dalam melayani para penyandang disabilitas. Dan langsung saja kita sapa ada Mbak Clemencia Seni Chania Raga ya. Selamat pagi Mbak Seni. Apa kabar? Hari ini baik ya? Semangat ya Mbak hari ini ya. Apalagi kemarin sudah menjalankan misa? Pasti. Sudah pasti. Nah, ini bagaimana Anda bisa sebelum kita bertanya lebih lanjut, ini kan dalam rangka untuk melayani Tuhan tapi dengan memberikan bantuan atau memberikan satu energi kepada para penyandang disabilitas. Apa yang menginspirasi Anda untuk melakukan hal itu? Ya pertama itu karena saya ini terbatas ya, baik dari secara finansial, ilmu juga terbatas. Nah, namun yang saya lihat ini di depan mata saya, ternyata mereka yang cacat ini perlu juga mempertanyakan juga bagaimana nasib mereka setelah nanti hidup di dunia ini, kemana mereka harus melangkah. Dan karena belum banyak dari teman-teman khususnya orang-orang muda ya yang mau melayani mereka, dan itu yang ada di depan mata, itulah tergerak karena ada masalah di depan. Jadi itu yang membuat akhirnya saya harus melakukan ini. Apakah salah satunya termasuk karena pengalaman bersama Tuhan yang dialami oleh Mbak Seni seperti itu mungkin? Bisa. Jadi waktu itu memang belum tahu fokusnya mau kemana ya. Tapi begitu ternyata di depan Tuhan memberikan itu, mungkin ini. Waktu itu berpikirnya betul mungkin ini. Tapi pengalaman apa yang Anda dapatkan ketika akhirnya memutuskan itu, atau pengalaman masa sulit seperti Tuhan, apa ya? gitu? Masa sulit seperti apa yang Anda rasakan kemudian ketika Anda merasakan juga bersama Tuhan, kemudian akhirnya Anda menerapkan itu kepada penyandang disabilitas? Ada satu kejadian di tahun 2003 waktu itu saya mengalami kecelakaan. Saya koma, mengalami buta waktu itu sebelah dan amnesia. Dan di saat saya mengalami koma itu saya mendapatkan satu kunjungan yang menurut saya waktu itu ya betul-betul menjadi prinsip waktu itu. Ada dialog saya sendiri dengan waktu itu makhluk yang saya belum tahu ya. Jadi ada di alam mimpi kah atau? Saya rasa sih bukan mimpi karena saya berdialog waktu itu dan saya betul-betul bisa bertanya apakah saya diberi hidup lagi waktu itu. Karena cukup lama waktu itu di rumah sakit, hampir 3 bulan dan saya nggak mengingat segala apa inti sesuatunya. dialognya yang membuat Anda tergerak untuk melayani, untuk ya inspiratif untuk Kenapa kamu datang? Untuk apa kamu datang? Apakah untuk mengambil nyawa saya? Waktu itu saya bertanya begitu. Kemudian? Tapi dia mengatakan bukan sekarang. Engkau akan aku berikan hidup yang baru. Nah, hidup yang baru waktu itu saya juga belum ngerti, cuma sebatas hidup, oh ya besok bisa beraktivitas lagi setelah itu. Tapi kenyataannya betul-betul saya nggak mengalami rintangan yang banyak untuk bisa normal kembali, untuk bisa melihat kembali, untuk bisa mengingat kembali. Karena selesai dari masuk di rumah sakit itu, saya langsung aktif bekerja lagi di kantor. Prosesnya begitu cepat, sembuh dengan cepat seperti itu ya? Dan yang paling utama itu ada dorongan yang sangat kuat untuk selalu mengatakan bahwa dia itu baik sekali. Iya, nah ini kalau dilihat mungkin dari semua kegiatan sosial, kenapa Mbak Seni memilih mungkin untuk melayani disabilitas? Karena masih sedikit sekali, dan terutama untuk mereka-mereka yang tunarungu. Berdialog dengan mereka kan harus pakai bahasa isyarat. Saya di dalam komunitas ini khususnya dari segala kegiatan untuk tunarungu ini saya menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya mengajar pun menggunakan bahasa isyarat. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka pun melayani sesama mereka atau melayani orang-orang normal, ya untuk orang tunarungu harus menggunakan bahasa isyarat. Iya. Apa nama komunitasnya mungkin ya? Iya. Kita belum tahu komunitasnya apa nih? Namanya Kompak. Nah, Kompak ini Kompak itu Kompak artinya? awalnya sih mau membuat mereka itu betul-betul kompak.
secara bahasa Indonesia Iya. ya, kompak, betul-betul bersatu hati untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Oke. Jadi digiringkan disabilitas itu untuk benar-benar dekat sama Tuhan seperti itu ya. Secara bersama-sama saling Betul, ya. membantu. Kalau Nah, misalnya akhirnya bisa dibikin singkatan itu supaya mereka punya semangat. Mereka berkumpul untuk belajar, berkumpul untuk belajar dan mengenali ajaran Tuhan. Nah, ini balik lagi bahwa Anda memilih anak-anak atau penyandang disabilitas dalam Bukan anak-anak sih ini. Semua ya? Dewasa 25 semua ya? Justru Oh, sampai 25. ke Manula. 25, 25 dewasa sampai Manula, sekitar 70 Nah, artinya kan ada segmen bahwa 25 ke atas, kemudian apa yang membuat Anda kira-kira terdorong? Ada satu kejadian lainkah ketika Anda langsung oh ya, aku harus melayani orang-orang yang penyandang disabilitas? Karena banyak sekali kan objek yang bisa Anda jadikan untuk melayani Kegiatan Tuhan. sosial Iya, lain ya. Kegiatan sosial yang bisa Anda jadikan. Kenapa memilih penyandang disabilitas? Bukan hanya karena sedikit yang melayani mereka, atau ada hal yang tergerak dari diri Anda gitu, kemudian saya akan menyandang orang-orang disabilitas. Iya, karena waktu sangat minim di gereja sendiri juga belum terlalu banyak, khususnya untuk yang Dan Anda tunarungu menemui ini. itu? Ya, karena di situ ada hal yang bisa saya lakukan. Meskipun waktu itu saya nggak ngerti sama sekali bahasa isyarat, enggak, oke. sama sekali nggak tahu. Bahkan saya belum menjadi seorang pengajar. Tentu saja butuh proses mungkin ya Iya, untuk jadi sama-sama learning by doing waktu itu. Saya hanya melihat, lalu apa yang saya bisa lakukan? Oh, mereka kalau misa nggak mengerti. Ya, tapi nggak tahu apa yang mereka tangkap begitu. Dan sangat minim sekali untuk mereka ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Padahal banyak sekali yang harusnya mereka bisa dapat di gereja. Berhubung karena komunikasinya yang sulit, dan juga untuk tunadaksa yang untuk pulang pergi ke gereja aja membutuhkan transport, saya pikir saya bisa mendatangi mereka ya satu persatu. Mbak Seni, Itu sudah- awal-awal untuk membentuk komunitas ini susah nggak sih Mbak Seni? Karena memang Mbak Seni juga tadi tidak mengerti bahasa tunarungu seperti itu. Bagaimana mungkin mengatasi kesulitan tersebut kalau Mbak Seni sendiri? Cuma berdialog dengan yang memanggil saya itu. Masih terus membimbing Mbak Seni ya? harus sampai bahkan untuk goal-goal tertentu pun masih biasanya ada dialog dulu. Perintahnya seperti ini misalnya, lalu saya jalani, dan kesulitan dinamika di dalamnya itu ya saya sampaikan juga bahwa seperti sekarang saya rindu sekali untuk bisa merangkul lebih banyak tunanetra. Tahun lalu itu sangat minim, dan ini jadi goal saya juga Goal saya, untuk di ya. tahun depan bahwa saya bisa merangkul tunanetra lebih banyak, karena memang kan fasilitas untuk tunanetra juga braille dan segalanya itu harus saya penuhi, dan ya Artinya mudah-mudahan bisa ada bisa. suka duka dalam melayani penyandang disabilitas. Apa mungkin diceritakan? Ada sukanya, dukanya mungkin. Kalau tadi bagaimana sukanya ya, dukanya mungkin seperti apa Mbak Seni? Dukanya awal-awal itu mereka nggak percaya seorang normal mau terjun langsung dan terus-terusan datang. Adapun misalnya orang normal mengunjungi mereka hanya sekali-sekali. Ini tidak rutin, atau waktu itu saya mencoba merangkul mereka, kita bikin kurikulum pengajaran. Target tahun ini kita mau kemana, mau ngapain, harus bisa apa. Jadi kita libatkan langsung, dan mereka nggak percaya waktu itu. Mereka pikir saya mau mengambil keuntungan untuk mereka, karena banyak sekali ya. Saya bisa akan mencari sumbangan-sumbangan yang mengatasnamakan mereka begitu. Jadi waktu masuk juga dengan kecurigaan. Berapa lama itu prosesnya sehingga mereka percaya? Dari kapan sih Mbak Mas Eni? 5 tahun yang lalu. 5 tahun. udah Berapa lama lama ya. prosesnya sehingga mereka bisa akhirnya percaya dan mau juga dilayani oleh Anda? 2 tahun dari situ berangsur-angsur, karena mereka melihat mungkin Keseriusan juga kali ya? ya rutin saya datang. Mereka terima, suka nggak suka, pokoknya inilah saya cuma bisa Oke. melakukan ini. Dan akhirnya satu persatu ya tentu saya juga mengadu ya kepada Tuhan sendiri bahwa kondisinya nih teman-teman ternyata nggak segampang ini untuk menerima. Jangankan menerima Tuhan, menerima saya sendiri aja begitu sulit, masih ada kecurigaan-kecurigaan. Tapi ya saya harus patahkan itu dengan membuktikan saya nggak mau mencari apa-apa, kita sama-sama. Nah itu kalau kita bicara tidak mau mencari apa-apa, Mbak Seni tentu saja punya kegiatan lain sebelumnya. Tapi konsen di Kompak ini pasti ada kegiatan yang ditinggalkan oleh Mbak Seni tentu saja ya. Apa yang dikorbankan, tapi Iya. nanti kita tahan dulu ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Mbak Seni, sudah berapa banyak anggotanya pada saat ini? Kalau di total seluruh disabilitas ya, baik tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunanetra itu mereka kalau kumpul semua ada 150. Baik, dari 150 ini kan tentunya dari banyak kalangan ya, mulai dari umur 25 hingga sampai manula ya. Nah, kemudian 150 ini bukan hal yang mudah untuk mengajarkan mereka atau mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, memahami sesuatu, apalagi dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda juga. Apa yang menjadi kesulitan Anda atau yang mana nih yang paling sulit ngajarin ya kira-kira? Kalau secara verbal mengajar untuk mereka yang non tunarungu itu sama lah ya, dialognya sama, kosakata yang disampaikan juga sama. Untuk tunarungu ini pengertian dan kosakata yang biasanya kami pakai untuk pengajaran itu tidak semuanya pahamnya sama. Jadi pada saat mengajar saya perlu melihat mereka semua, apakah mereka paham. Begitu ngangguk-ngangguknya lain, saya akan perlu menjelaskan lebih. Kelihatan itu ya? Kelihatan karena mereka pada saatnya mereka mengerti, paham betul, mereka akan bertanya, mereka akan kelihatan dari mimik muka. Nah, sementara yang iya, berarti ini nggak paham nih. Habis ini kita harus treatment dia lagi lewat WhatsApp pribadi atau lihat aja. Habis itu kamu ngerti nggak tadi maksudnya? Atau keseharian setelah itu. Jadi bagaimana mereka mengimplementasikan pengajaran-pengajaran itu. Tunarungu sih yang paling sulit. Maka sering sekali mereka terjadi salah paham antara sesama mereka juga. Berarti untuk ini ya, memberikan satu stimulus psikologis yang lumayan agak susah ya untuk menguasai psikologis mereka sendiri masing-masing. Apalagi biasanya penderita-penderita disabilitas seperti itu agak lebih sensitif kali ya. Banyak, iya. Jadi yang pertama itu bagaimana saya harus bisa meyakinkan mereka aman bersama saya. Aman dulu. Seperti anak kecil juga kalau mau menerima pengajaran dia diajak main dulu atau metode pengajarannya dengan cara bermain. Begitu juga mereka sama. Mereka aman dulu. Ada di tempat yang aman dan mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang saya lakukan ke mereka. Dan pengajaran yang saya lakukan ini bukan karena pengajaran yang saya buat, tapi memang ada rambu-rambunya, ada aturannya yang memang itu sudah menjadi pengajaran yang diberikan oleh gereja Katolik secara umum. Ya, tentu saja butuh proses juga untuk melayani mereka karena memang tidak mudah seperti itu. Apa saja kira-kira kegiatan di Kompak ini mungkin? Yang utama itu saya memberikan ibadah khusus bagi tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Jadi setiap kali pengajaran, setelah itu kami juga membuat pengajaran-pengajaran yang rutin setiap sebulan 2 kali pengajarannya, untuk misanya sebulan 2 kali juga. Lalu kami ada retret. Kami juga ada pengajaran khusus bagi mereka yang mau dibaptis, krisma. Pokoknya semua yang saya terima dari gereja, saya menghadirkan itu untuk mereka. Berarti Mbak Seni benar fokus di organisasi Kompak, tidak ada kegiatan lain atau mungkin justru mengorbankan kegiatan sebelumnya Mbak Seni untuk benar-benar total di Kompak ini? Pengorbanan sih ya kayaknya semua yang mau kita lakukan itu pasti akan ada yang dikorbankan gitu ya. Kalau kita kerja di kantor juga pasti ada yang dikorbankan, keluarga juga dikorbankan. Hanya waktu itu bagaimana saya memenuhi semuanya supaya total. Ya, berarti sebelumnya sempat meninggalkan pekerjaan di sebuah perusahaan ya Mbak Seni ya? Ya begitulah. Tapi apa yang Anda rasakan ketika satu pilihan sudah Anda tarik, kemudian dan pilihan itu adalah melayani Tuhan dan itu dengan mengajarkan orang-orang disabilitas, sementara Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda yang otomatis pekerjaan itu adalah karir Anda sendiri gitu. Betul. Jadi ada bargaining waktu itu. Ada plus minusnya, dan waktu saya mengukur juga sebagai manusia normal pasti kita akan melihat mana yang terbaik itu pasti yang diambil, mana yang menguntungkan untuk diri kita pasti itu yang kita ambil. Waktu itu saya membuat list gitu. Jadi kalau saya kerja di kantor akhirnya nanti gimana? 10 tahun ke depan penghasilan saya berapa? Terus apa yang saya dapat untuk keluarga? Tapi waktu itu sangat kuat dorongan dari dalam hati itu, saya harus berhenti dan ada keyakinan penuh bagaimana Seni, kamu kalau berhenti kerja, saya akan memastikan kamu akan tetap hidup.
keluarga kamu akan terpelihara dan kamu akan bisa membantu orang lain yang membutuhkan waktu itu. Padahal belum lama saya bekerja waktu itu memang sengaja banget untuk bisa memenuhi kebutuhan di rumah tangga. Nah, itu Berarti, dia kan. berarti yang ini sebenarnya yang jadi masalah adalah untuk pendanaan juga nih. Komunitas ini bagaimana pendanaannya? Saya cuma menyontoh dari yang sudah ada aja. Waktu itu Kristus sendiri juga mengajar dengan memberikan juga makan tentunya kepada mereka yang mengikuti Kristus. Karena waktu itu saya berpikir begini, saya kan sudah memberikan dompet saya semuanya gitu untuk bisa mengabdi kepada pelayanan ini. Saya tidak mau berpikir yang panjang bagaimana saya harus memberikan kebutuhan secara jasmani waktu itu. Jadi saya betul-betul bagi tugas. Oke Tuhan, saya memberikan pengajaran ini secara rohani, untuk kebutuhan jasmaninya Engkau yang akan mengadakan. Bagaimana caranya? Pokoknya sampai hari ini ya puji Tuhan itu semuanya selalu ada. Tanpa terpikirkan ya seperti itu ya. Sempat waktu itu sih sengaja membuat mencari sumbangan, tapi akhirnya kok bertabrakan juga dengan hati. Kalau waktu itu kamu udah yakin ngejalanin ini, tenang aja pasti itu semuanya beres. Hanya sekarang kuncinya kan ada di saya, apakah itu cukup? Bagaimana saya menerima semuanya itu dengan cukup? Pada saat saya hanya mendapatkan roti, ya saya bagi roti aja. Cuma ada mie, ya saya bagiin mie sejumlah orang yang ada. Dan ya memang supaya mereka sendiri juga melihat bahwa hidup itu juga nggak seenak yang mereka pikirkan. Sebagai disabilitas juga bukan hanya bisa meminta, ya semuanya juga perlu pengorbanan dan tahu betul posisi mereka ini. Kita yang dikasihi berarti ya menerima apa. Ada satu kegiatan mungkin kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu bagi para penyandang disabilitas ini supaya bisa lebih bangkit. Yang menghasilkan terkadang uang mungkin ya. Terkadang kan orang disabilitas ini merasa bahwa mereka terpuruk, wah saya ini Tidak bisa apa-apa. tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi ternyata ada satu hal yang bermanfaat yang Anda terapkan kepada mereka kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Iya, ada upaya sih ke sana. Waktu itu untuk sekarang saya baru bisa mengkombinasikan pengajaran itu dengan kegiatan seni. Jadi mereka tunarungu ini punya tarian. Mereka bisa menari seperti orang-orang normal pada umumnya. Lalu mereka juga membuat kreasi-kreasi, tapi waktu itu sampai sejauh ini belum bisa memang kita jual. Karena fokus saya mau ke membangun iman mereka dulu. Karena pada saatnya mereka nanti tertimpa masalah di dalam kehidupan sehari-hari, justru itu saya karena nggak bisa membantu secara finansial, tapi mereka bisa percaya bahwa saya pasti akan hidup, apapun yang terjadi, saya akan hidup dengan potensi seminim apapun Tuhan akan memelihara. Itu dulu, yang penting mereka menyadari dulu bahwa mereka ini, mengapa mereka itu cacat. Mengapa mereka ini hidup atau ada yang sebagian mereka mengalami kecacatan di usia-usia remaja. Mereka memahami dulu aja ini dan menyambungkan tangan mereka dengan tangan Tuhan. Habis itu saya merasa tugas saya selesai gitu. Karena ya itu balik lagi karena saya nggak bisa memberikan materi kepada mereka secara terus-menerus, tetapi bagaimana mereka mau survive hidup dengan satu keyakinan ada. Ada hasil yang sudah Anda dapatkan? Hasil yang sudah dapatkan? Iya, mungkin? dari 150 orang dari selama 5 tahun ya. 5 tahun apa? Jadi begini, dari di kelas yang saya bina itu ada beberapa kelompok ya. Jadi yang imannya masih standar dan juga mereka yang sudah bisa melakukan karya itu sendiri. Nah mereka ini yang sudah mampu, mereka sudah bisa menasehati karena kita ada forum ya, forum komunikasi, artinya konsultasi. ada berjalan ya. Ada, dan mereka bagaimana mengalami kesulitan-kesulitan di pekerjaan, mereka sudah saling itu pingpong-pingpongan pekerjaan. Ini di sini ada di penerima sini, bagaimana kamu bisa? Oh jangan, nanti aku ajarin dulu cara jahitnya begini-begini ya, itu mereka. Dan tapi yakin dulu mereka bisa. Karena ada yang memang terus akhirnya terpuruk dan move on-nya susah, sama seperti kita pada umumnya. Ya, Mbak Seni ini sudah banyak sekali intinya meluangkan waktu, mengorbankan segala macamnya gitu ya, untuk mereka ini. Apa yang diharapkan sih daripada penyandang disabilitas dengan mungkin kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Seni? Harapannya mereka bisa menjalin hubungan relasi, mempunyai relasi yang khusus
kepada Tuhan. Kalau mereka masih umum, mereka akan kebawa-bawa. Begitu nanti ada dinamika kehidupan, jatuh. Tapi begitu mereka punya relasi khusus dengan Tuhan, mereka akan lebih kuat. Ya. Lalu ya saya harapannya mereka bisa melayani sesama mereka, bahkan mereka bisa melayani orang-orang normal lainnya. Baik. Harapannya adalah mungkin untuk keimanan mereka juga lebih meningkat seperti itu. Nah, Mbak Seni, ini mungkin terakhir adalah mengenai, karena kan sebentar lagi Paskah, ini udah Jumat Agung. Ini mungkin makna Paskah sendiri untuk Mbak Seni apa sih? Paskah itu adalah tolak ukur buat saya ya, secara pribadi, tolak ukur untuk meraih goal di setiap tahun. Di tolak ukurnya begini, dari mulai Prapaskah itu kan ada Rabu Abu ya. Nah, di mulai Rabu Abu itu biasanya saya secara naluri akan merefleksi dan mereview seluruh kehidupan, perjalanan kehidupan saya di 1 tahun yang lalu. Lalu bagaimana saya berkata, bagaimana saya berbuat, bagaimana saya mengambil keputusan. Dan untuk Jumat Agung ini, itu menjadi cermin. Biasanya saya bercermin, saya akan melihat lagi bagaimana Kristus waktu itu secara total memberikan dirinya untuk orang lain. Saya bercermin betul, seberapa berani saya mengorbankan diri saya untuk orang lain, seberapa berani saya menanggung resiko permasalahan yang harus saya jalani dalam kehidupan, terutama dalam pelayanan ini, dan bagaimana saya tidak mengingat atau enggak terpengaruh kembali untuk kembali ke dunia kantor. Sebab Lebih total untuk melayani Total Tuhan ya. Ya, berarti Paskah ini diharapkan selalu menjadi mungkin adalah salah satu momen untuk memperbaiki hidup dari Mbak dan Seni membuat goal tentunya. Nah, Jadi betul. tahun ini goal yang sudah saya raih, kemudian pasti ada dinamika ya, ada jatuh bangunnya. Nah, di Paskah ini pastinya saya membuat goal yang baru. Pasca ini tentu saja menambah semangat Mudah-mudahan Mbak Seni tercapai gitu ya. goal yang untuk di tahun Terima depan. kasih Baik, Mbak terima Seni, kasih. informasinya tentu saja ini menginspirasi ya. Bagi banyak anak-anak Umat muda ya. di luar sana juga, para umat juga, agar lebih bisa memanfaatkan diri kita, apa sih sebetulnya yang kita punya bisa kita berikan kepada orang lain dengan secara positif, karena hasilnya yang akan Anda dapatkan juga akan positif pula. Dan kami akan kembali, pemirsa, tetap bersama kami di Good Morning Indonesia. Terima kasih Terima Mbak kasih. Seni.